Soleh bahas. Biasanya saya kemana, Habib Soleh kemana. Beda bab. Tapi kali ini babnya kebetulan lagi sama babnya. Bab ilmu. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah jadikan kita, dzurriyyah kita min ahlil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kita kalau mau sampai ke satu tujuan, mesti tahu jalannya. Ente nggak tahu jalan ke Surabaya, nggak ada yang nunjukin jalan ke Surabaya. Bisa sampai nggak ke Surabaya? Nah, urusannya dari sini begitu sampai Seripi, beloknya ke arah Banten, ke ujung Kulon akhirnya. Salah, bukannya ke timur malah ke barat, karena nggak tahu jalan. Orang kalau jalan mau mencapai satu tujuan, mesti tahu arahnya. Ente mau ke Mekah, naik pesawat yang rute ke Mekah, jangan keluar dari trek. Ente keluar dari trek bukannya sampai Mekah, ke Zimbabwe urusannya. Mesti tahu. Nah, kita mesti tahu treknya. Mau sampai satu tujuan, mesti tahu treknya. Rutenya. Kalau kita nggak tahu sendiri, ada yang nunjukin supaya kita sampai ke tujuan kita. Nah kita semua nih hidup, kita hidup bukan kayak binatang. Yang hidup cuma buat makan minum. Hidup bukan kayak binatang yang cuma buat nunaikan syahwatnya. Wal'iyadzubillah. Tapi tujuan hidup kita pengen dapat surganya Allah subhanahu. Kita pengen bahagia di kehidupan yang abadi. Sebahagia-bahagianya di dunia, orang masih mules. Sebahagia-bahagianya di dunia masih sakit. Sebahagia-bahagianya di dunia masih banyak masalah. Tetap sebahagia-bahagianya dunia ini masih ada nggak enaknya. Tujuan kita kebahagiaan yang abadi, mendapatkan surganya Allah. Maka kalau pengen ke sono mesti tahu rutenya. Kalau pengen sampai jangan keluar dari treknya. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan," siapa yang menempuh jalan, yatlubu bihi ilman, dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka apa jawabannya? Kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan dia jalan menuju sorga. Mudah-mudahan Allah mudahin jalan kita ke sorga semuanya. Mudah-mudahan insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua masuk sorga. Ima saya antum dulu yang meninggal, kemudian baru ana, atau sebaliknya, ya, ana belakangan antum duluan, nggak apa-apa. Pokoknya salah satu dah. Yang penting masuk surga. Nah, treknya ini dia udah pas, jangan keluar dari trek. Kalau ente keluar dari trek nyasar nanti, ya ikhwan. Kenapa ini trek yang benar? Karena kita bisa masuk surga kalau dapat ridho Allah. Kita bisa dapat ridho Allah ketika menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kuncinya ilmu. Ente mesti tahu dulu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kalau udah tahu mana yang halal, mana yang haram, kemudian diamalkan, berarti ente on the track. Ada di jalan, track rel menuju surganya Allah subhanahu. Makanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya Minhajul Abidin, ketika beliau bicara soal tingkatan-tingkatan agabat, ya, tingkatan-tingkatan rintangan-rintangan seseorang untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada beberapa rintangan-rintangan. Nah, kata Imam Ghazali, al-agabatul ula agabatul ilm. Kalau diibaratkan tangga tuh, tangga pertamanya ilm. Ente mau dapat ridho Allah, tangga pertamanya ilm. Imam Haddad bilang kalau mau dapat ridho Allah, yang pertama al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah. Ilmu dulu ya ikhwan. Jangan ngimpi ente mau dapat ridho Allah kalau ente nggak tahu mana yang Allah ridho, mana yang Allah murka. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Maka beruntung, tadi yang Habib Saleh bilang, bersyukur kita nih. Kalau Allah ringankan langkah kaki kita, Allah mudahkan kita buat ngaji, buat nuntut ilmu, buat belajar. Bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lagi naruh kita di track yang benar.
buat sampai menuju surganya Allah Subhanahu. Tapi hati-hati, mafhumnya yang implisit dari hadis-hadis ini berarti kalau kita udah mulai jauh dari majelis udah mesti warning tuh. Udah mulai jauh, udah mulai malas, lek-lekan. Kalau orang baru lek-lekan, ogah-ogahan. Udah mulai malas. Ke majelis mulai nggak mau, ngaji udah mulai kagak mau. Udah mulai jauh dari majelis-majelis ilmu. Udah mulai jauh dari majelis-majelis sholawat. Udah mulai nggak ada waktu. Padahal kalau mau diadain ada aja waktu. Waktu buat main HP ada kok. Waktu buat nonton ada apa kagak? Ada. Waktu buat nongkrong ada apa enggak? Waktu main slot lagi. Sudah kelewatan itu. Waktu buat yang lain ada, kenapa buat ilmu nggak ada? Maka warning. Warning. Kalau ibarat baterai itu hati-hati, ini baterai udah soak, udah lobet, tinggal matinya doang. Kalau udah mati ngecasnya lagi susah. Ngedrop. Jangan sampai tuh baterai mati. Isi, kasih makan ya ikhwan. Warning. Kalau kita udah mulai malas hadir majelis ilmu, malas ngaji, jauh dari majelis-majelis yang baik Allah, jangan-jangan udah salah track nih. Trackannya menuju mana nih sekarang nih? Mau kemana sekarang trackannya nih? Jangan-jangan tracknya udah menuju neraka ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan tracknya udah menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan tracknya udah makin ngejauh dari jalan ke surga. Surganya ke barat, dia ke timur. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Maka kita kalau didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di majelisnya orang-orang saleh, di majelis warisannya baginda Nabi besar Muhammad, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka ini satu sisi motivasi buat yang menuntut ilmu, buat yang hadir di majelis, hadir di pengajian, hadir di pesantren dan lain sebagainya. Di sisi lain motivasi juga kalau yang hadir saja itu Allah gampangkan jalannya ke surga, apalagi yang ikut menyukseskan majelis ilmu. Apalagi yang ikut khidmah, apalagi yang ikut andil di dalam mendorong terlaksananya penyebaran ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuh, gimana nggak dimudahin jalannya ke surga Allah? Yang hadir aja Allah mudahin. Bagaimana yang jadi sebab terlaksananya majelis, terlaksananya pesantren, yang ngebantu, yang ngedorong, yang ngedukung. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Makanya di satu sisi saya teringat nih, kata Nabi SAW, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, ya Allah buka, Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu, Allah fahamkan dia terhadap ilmu agama. Saya ingat perkataan Muallim Syafi'i Hadami alaihi rahmatullah. Saya dengar dari Muallim Ki Haji Ubaidillah Hamdan hafizahullahu taala wa ra'ah. Muallim Syafi'i Hadami itu bilang, ini kan bicara nih kata Nabi, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk orang, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa sih, Beb? Ilmu kan banyak. Begitu kalau buka perpustakaan enggak usah jauh-jauh. Perpustakaan Habib Rizik itu 4 bangunan. Perpustakaannya 4 bangunan, bukan 4 kamar, bukan 4 bangunan. Ada bangunan di Megamendung itu aja ada 3 bangunan. Di Sentul 1 kamar perpustakaannya. Di Petamburan 1 ruang tamu besar perpustakaannya. Itu kalau kita habisin, selesai apa kagak tuh? Enggak mungkin. Ente punya umur 1000 tahun enggak selesai. Jangankan mahaminnya, jangankan ngapal, bacanya enggak selesai. Berarti Beb, ilmu yang mana nih yang kita disuruh nuntut nih Beb? Yang mesti kita paham ilmu yang mana? Al-aham fal-aham. Yang paling penting, yang lebih penting dari yang penting. Ilmu semuanya penting. Ilmu semuanya bagus. Tapi berusaha ambil yang lebih penting dari yang penting. Yang lebih penting dari yang penting apa? Bagi kita seorang mukmin muslim umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal 3 yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis. Ilmu yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan Islam, yang berkaitan dengan ihsan. Ilmu yang berkaitan dengan iman, ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Paling enggak dasar-dasarnya lu tahu. Paling enggak tahu apa sifat-sifat wajib bagi Allah, apa sifat-sifat mustahil bagi Allah, apa sifat-sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal tahu apa sifat wajib bagi Nabi supaya enggak salah menggambarkan Nabi, supaya enggak salah nyifatin Nabi. Apa sifat yang mustahil bagi Nabi, apa sifat yang jaiz bagi Nabi. Minimal tahu malaikat-malaikat yang mesti diketahui siapa. Minimal tahu al-ghaibiyat, hal-hal yang gaib yang kita enggak ngelihat tapi kita wajib beriman. Ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya azab akhirat, ada namanya hari kiamat, ada namanya padang mahsyar, ada yang namanya qada qadar. Minimal tahu. Itu 1, ilmu akidah. Itu mesti pahamin tuh. Itu bekal selamat itu. Kemudian yang kedua,
Ya, yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan Islam, yaitu ilmu syariah. Minimal sholat lu bener, puasa lu bener, cara lu berkeluarga bener. Jangan sampai bertahun-tahun berkeluarga udah berkali-kali ngomong cerai, udah habis cerainya tuh bini mesti ditidurin. Gara-gara nggak paham. Akhirnya niatnya pengen ibadah malah zina. Saban malam zina gara-gara bodoh, gara-gara nggak tahu, saudara. Bahaya. Mesti tahu ilmu yang berkaitan dengan dirinya. Ente udah mulai wajib sholat, berarti mesti paham ilmunya sholat. Ilmunya wudhu seperti apa, ilmunya taharah bersuci seperti apa. Ente udah mulai mau bulan puasa nih, pertama kali ketemu Ramadan, mesti paham apa aja yang membatalkan puasa. Ente mau mengeluarkan zakat, mesti paham ilmu yang berkaitan dengan zakat. Ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban diri ente. Ente mau berkeluarga, mesti paham. Ilmu-ilmu yang ente mesti ketahui sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kedua, ilmu fikih. Dasar-dasar ilmu fikih. Saya nggak bilang semua ilmu fikih. Kalau kita bicara semua ilmu fikih, banyak banget, kagak rapi-rapi. Saya mondok, dari mondok sampai sekarang kurang lebih udah 17 tahun. Ngaji fikih nggak selesai-selesai. Sampai sekarang ngaji fikih, namanya ngaji fikih nggak selesai-selesai. Kita mulai dari Safinatun Najah, naik ke Safinatun Najah Merisalah Jami'ah, naik ke Muqaddimah Hadramiyah, kemudian naik ke Ghayatut Takrib, naik ke Fathul Qorib, naik ke Umdatus Salik, naik ke Zubat, naik ke Fathul Mu'in, naik ke Minhajut Talibin, naik lagi ke Syarhul Mahalli ala Minhajut Talibin, naik lagi ke Fathul Wahab. Wah, nggak ada habisnya. Minimal, anda nggak suruh semuanya. Minimal yang berkaitan dengan diri ente. Itu mesti paham. Kemudian yang ketiga ilmu ihsan. Ihsan itu ilmu apa? Tertuang dalam ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini pelajarin nih. Minimal kita tahu bagaimana berakhlak sama orang tua, berakhlak sama saudara, berakhlak sama guru. Bagaimana jaga hati kita, bagaimana cara supaya ikhlas, bagaimana cara supaya enggak riya, bagaimana cara supaya enggak sombong. Itu 3 minimal. Nah, Muallim Syafi'i Hadami ngomong tuh, kata Muallim Syafi'i Hadami. Ente kata Muallim Syafi'i Hadami, kalau belajar 3 nih, Islam, iman, Islam, ihsan. Ilmu akidah, tauhid, fikih, sama ihsan, ilmu tasawuf. Akidah, fikih, tasawuf. Lu pelajarin nih ilmu 3, udah cukup buat ngegedor pintu sorga, kata Muallim Syafi'i Hadami. Udah cukup buat, bukan ngegedor, ngedobrak. Bahasanya bukan lagi ngegedor, ngedobrak. Kalau bahasanya Muallim Ubaid katanya, ente belajar nih 3 nih minimal. Yang lain-lain udah deh, ente kalau belum sempet nggak usah bicara mustalahul hadis, nggak usah belajar, nggak usah bicara usul fikih, nggak usah bicara ulumul Quran, nggak usah bicara jauh-jauh tafsir, nggak usah bicara kutubus sittah, nggak usah ketinggian, nggak usah bicara arut, qawafi, balagho, ma'ani, bayan, badi, kejauhan tuh kejauhan. 3 aja nih, 3, paling kagak 3. Ente punya kebutuhan ngaji ini, cari minimal 3 ini terpenuhi kebutuhan ente. Ilmu fikih, ilmu akidah, sama ilmu tasawuf, buat ngebenerin akhlak kita, buat ngebenerin hati. Kalau 3 ini lu pelajarin, kata Muallim Syafi'i Hadami, udah cukup buat ngedobrak pintu surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita ke surganya Allah. Setelah panjang umur, sehat wal afiyah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya. Kemudian, nah, dan sebaliknya, sebagaimana ilmu itu pintu kebaikan, jahil namanya bodoh itu sababul balaya, pintu keburukan. Semua bala sumbernya kebodohan. Semua bala sumbernya kebodohan. Ya, makanya kadang-kadang nih kita nih majelisnya sekalian tasyakuran. Tasyakuran apa? Tasyakuran Panji Gumilang ditangkap, saudara. Alhamdulillah. Kenapa Panji Gumilang bisa begitu? Bodoh. Gara-gara bodoh. Bodoh itu ada 2 macam. Ada jahal murakkab, ada jahal basit. Jahal murakkab itu udah bodoh, so tahu. Bodoh tapi kagak ngerasa dirinya bodoh, ngerasa dirinya benar. Sop sholat diacak-acak, saudara. Nah, laki perempuan dicampur aduk, jaraknya jauh-jauh, udah kayak nggak mampu beli reksona orang Islam. Jaraknya jauh-jauh dibikin sama dia. Perempuan mau dijadiin khotib Jumat, waduh. Al-Quran dibilang sabda Nabi. Bodoh, ini ada jahal. Ini kebodohan ya ikhwan. Udah gitu pakai nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah udah ditangkap. Alhamdulillahnya kurang resepnya. Yang nggak baca alhamdulillah, jangan-jangan anak buahnya Panji Gumilang nih. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti dulu. Kita mesti terus dorong supaya dihukum seberat-beratnya. Setuju? Setuju? Nah, Panji Gumilangnya
begitu karena kebodohan, bodoh. Tapi saya heran, santrinya banyak. Santrinya bisa banyak. Ini karena kebodohan juga, karena nggak ngerti, akhirnya ikut-ikutan. Mungkin karena dilihat pesantrennya gede, gedungnya gede, akhirnya main masukin. Begitu pulang tuh anak minta sholat Jumat, sholat jamaah, emaknya disuruh jadi imam sama dia. Masya Allah, inna lillahi. Nah, ini sebabnya kebodohan, Makanya ini kita tasyakuran. Ini malam sekaligus tasyakuran. Makanya nanti kalau makan nasi ada rasa-rasa Panji Gumilang dikit, jangan kaget lah. Nah, kita ini malam sekaligus tasyakuran. Panji Gumilang ditangkap. Insya Allah kita apresiasi Polri nangkap Panji Gumilang. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Kita dukung untuk lanjutkan dan hukum seberat-beratnya. Setuju? Setuju? Dan kita minta nggak sampai di situ, bubarkan Az-Zaitun. Setuju? Kenapa Beb harus dibubarkan? Kenapa nggak cukup dibina? Selama masih di lingkungan itu susah buat dibina, saudara. Ini Panji Gumilangnya udah ditangkap. Tadi saya masih iseng-iseng ngintip ke channel YouTube-nya. Kadang-kadang Fudul juga ngintip, saudara. Channel YouTube Al-Zaitun. Itu tadi khutbah Jumatnya masih bacanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Palanya udah dibejek, buntutnya masih begini, saudara. Allah, ini nggak bisa. Ini udah kalau situasinya masih di situ susah. Mau dibina susah. Lebih baik pesantrennya bubarkan, tutup, santrinya sebar ke pesantren-pesantren Ahlus Sunnah. Saya banyak kok, Kementerian Agama punya banyak link pesantren kok. Di Jawa Barat berapa banyak pesantren. Banyak yang mau nanggung. Begitu dipisah-pisah tuh santri, insya Allah bisa dibina. Karena udah nggak di lingkungannya lagi. Udah nggak di habitatnya lagi. Nah, tapi kalau masih jadi satu di situ, mau dibina, jangan-jangan gurunya yang diterkam nanti yang ngebina, saudara. Susah. Kalau seperti itu mesti dipisah, jangan dijadiin satu, dikeluarkan dari habitatnya, saudara. Dididik di pesantren-pesantren. Mereka, santri-santrinya mereka korban, ya kawan. Mereka nggak lebih bagi saya dari korbannya Panji Gumilang dan kawan-kawan. Nggak lebih dari itu, saudara. Tapi ini korban yang mesti direhabilitasi, mesti diluruskan, mesti dicuci pemikirannya, supaya sembuh dari penyakit kebodohan yang ditularkan oleh Panji Kutilang, saudara. Panji siapa? Kutilang, karena ngoceh mulu kayak burung kutilang. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, insya Allah. Makanya saya mau tanya, kira-kira kalau Az-Zaitun nggak dibubarkan, setuju atau tidak? Az-Zaitun nggak dibubarkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ridho atau tidak? Siap dorong pemerintah bubarkan Az-Zaitun? Siap bubarkan Az-Zaitun? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu tadi ya. Kenapa semua itu musibah terjadi? Sumbernya kebodohan. Nah, sebagaimana pintu dari segala kebaikan adalah ilmu. Saya nggak kaget lihat orang sesat. Saya nggak kaget lihat orang udah sesat masih banyak yang ikut, saudara. Ini yang bikin kadang-kadang puyeng juga ngeliatnya kita. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jaga anak keturunan kita biar terus istiqamah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal. Kemudian di sini dilanjutkan lagi sedikit, wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya yang namanya ilmu itu kata Nabi harus belajar. Nggak ada ceritanya yang namanya ilmu tahu-tahu keluar lahir jadi alim, nggak ada. Nggak ada. Hatta di anaknya ulama, hatta anak Habib nggak belajar, bego, bodoh tetap, saudara. Hatta anaknya siapa? Al ilmu nurun, itu pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya, bahasa Arab. Bukan al ilmu nurun dari atas ke bawah, bukan. Nggak ada. Ilmu itu cahaya, bukan nurun dari atas ke bawah. Mau anaknya siapa lagi nggak belajar, bodoh, bahlul, nggak bisa, saudara. Rasulullah yang bilang, bukan saya. Innamal ilmu pakai adatul hasr. Hanya saja ilmu itu bita'allum, harus dengan belajar. Artinya kalau nggak belajar nggak bisa. Beb, ada yang namanya ilmu laduni. Hati ilmu laduni awalnya harus berusaha. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allama wa amil, atau man alimal ilma wa amilahu, atau kama qala Rasulullah, 'allamahu Allahu ma lam ya'lam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belajar sebuah ilmu kemudian diamalkan ilmunya, Allah akan ajarkan ilmu yang dia belum tahu. Artinya ilmu laduni itu awalnya harus berusaha. Begitu dia berusaha, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, berusaha di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana,
akan kami berikan petunjuk jalan kami. Tetap harus mujahadah. Awalnya harus berusaha. Baru habis itu dikasih futuh. Kita ngerasain tuh kalau belajar serius, belajar sungguh-sungguh. Kemudian sambil minta sama Allah, sambil nangis. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kata Allah Ta'ala, aku bersama orang-orang yang hatinya hancur bersamaku. Begitu kita nggak paham, kita nangis. Kita minta sama Allah, ya Rabb, bukakan antu pintu pemahaman, ya Allah. Jangan kau biarkan hamba jadi hamba yang bodoh, ya Allah. Bukakan hamba pintu pemahaman ilmu agamamu. Berikanlah hamba warisan Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Terus dia berusaha, dia belajar sambil doa, belajar sambil doa, belajar sambil doa. Itu futuh ya ikhwan. Kita ngerasain yang namanya futuh. Futuh itu ada futuh fatah akbar. Fatah yang benar-benar besar. Dia langsung pindah dari satu fase keilmuan ke fase lain. Tapi ada futuh yang kita ngerasain. Yang tadinya gak paham, tentu Allah buka. Itu kan futuh. Yang tadinya kita gak bisa baca kitab, gak ngerti-ngerti, tentu Allah kasih ngerti. Yang tadinya ibarah kitab nih, berkali-kali kita baca gak paham-paham, tentu Allah munculkan tuh pintu pemahaman. Kadang-kadang kita baca satu kitab yang sama, kita ulangin bacanya. Setiap kita baca, kita dapat pemahaman yang baru kadang. Dapat pemahaman yang baru, Allah bukain sisi-sisi yang Allah nggak bukain sebelumnya. Itu namanya futuh ya ikhwan. Yang namanya futuh, ilmu ladun itu setelah berusaha. Nggak ada ceritanya seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ مَأِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan, kata Allah Ta'ala, minhum, di antara mereka, a'immatan, imam-imam. Apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Yahduna bi amrina. Mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada perkara kami, ajaran kami. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Sabar dulu awalnya, susah. Nggak ada ceritanya belajar itu nggak susah ya ikhwan. Nggak ada. Makanya kalau kita lihat bagaimana belajarnya para sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ya ikhwan, ya beliau habrul ummah, imamul a'immah. Sepupunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Rasulullah, ma'allimhu ta'wil, kata Rasulullah. Didoain sama Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas ahli ta'wil Al-Qur'an, ahli tafsir Al-Qur'an, dapat doanya dari Rasulullah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas jadi rujukan nomor 1 dalam tafsir Al-Qur'an. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, di antara sahabat yang mufassirin itu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan kalau kita baca kitab tafsir, kutubu tafsir mali'ah bi aqwal Ibn Abbas fi tafsir. Kita ngaji kitab tafsir, paling banyak pendapat Ibn Abbas dalam tafsir. Qaulnya Ibn Abbas. Saking luar biasanya Abdullah bin Abbas. Belajarnya bagaimana? Pernah suatu saat, Sayyidina Abdullah bin Abbas dengar, nih, aku dengar ada satu orang, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari kalangan Ansor, dan aku dengar dia orang yang paling alim di Ansor. Akhirnya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku datangin orang tersebut, aku cari rumahnya. Begitu aku ketemu rumahnya, aku tanya, mana orangnya? Lagi di atas, masih istirahat, masih ada urusan. Oh, Sayyidina Abdullah bin Abbas nggak mau ngerepotin. Padahal ini sepupunya Nabi nih. Sayyidina Abdullah bin Abbas walaupun masih zaman Rasulullah termasuk masih muda, tapi kelak di kemudian hari jadi min kibaris sahabah. Termasuk sahabat yang mulia, yang agung. Pentolannya sahabat termasuk di kemudian hari, ikhwan. Dan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu apa namanya sampai masih di atas, yaudah dia nggak mau ngerepotin. Apa yang dilakukan? Ini ridaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas di depan rumah calon gurunya nih. Ridaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas dijadiin bantal sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau tiduran di depan pintunya, ikhwan. Sepupunya Rasulullah tiduran di depan pintu rumah gurunya sampai dari pagi sampai gurunya keluar pas zuhur. Ditungguin, dia nggak komentar. Karena dia tahu, ini dia mengambil ilmu. Benda yang paling berharga. Kalau kita mau nunggu orang gara-gara duit, karena kita anggap duit itu berharga, wallahi demi Allah, yang namanya ilmu jauh lebih berharga dari uang. Sebagaimana sudah dijelaskan ya ikhwan. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu hakikatnya itu. Dia tunggu di depan rumah pakai bantal. Nggak banyak ngeluh. Nggak kayak anak pondok zaman sekarang, kebanyakan ngeluhnya, saudara. Dikit-dikit nggak betah mau pulang, dikit-dikit nggak betah mau pulang. Aturan diketatin dikit aja banyak ngoceh, saudara. Gimana mau sukses? Ada Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi yang udah didoain sama Nabi, pasti jadi ulama, saudara. Nunggu di depan rumah gurunya, pakai rida, sampai gurunya keluar. Begitu gurunya keluar, gurunya nggak enak. Mata kun tahuna ya bin ammi Rasulullah. Wahai sepupunya Rasulullah, ente dari kapan diri di sini? Akhirnya fa'agulu, kata Ibn Abbas, mundu zamanin tawil, ana dari tadi udah lama di sini, tiduran, pakai rida di bawah.
Oh, marah gurunya. Biasa masanata. Halal alam tani gurunya sampai nggak enak. Sepupunya Nabi, orang alim. Ente kenapa begitu? Kenapa nggak ngabarin? Kenapa begitu? Kata Abdullah bin Abbas, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Wahai guru, aku ingin ketika engkau keluar ketemu aku, engkau sudah tuntaskan hajatmu baru ketemu aku. Jadi enak, jadi lapang. Saking nggak mau ganggu gurunya. Radhiyallahu anhu wa arda'an. Dalam riwayat lain dikatakan ketika gurunya datang itu masih tidur, ditanya, "Kenapa ente enggak bangunin ana?" Falau syi'tu an yuqadha li fa'ada'uhu hatta yakhruja li astatibi bidzalika haditha. Aku kalau mau bangunin bisa, tapi biarin guru ana tidur dulu. Biar nanti begitu keluar mana udah fresh, udah enak. Beginilah akhlak anak didiknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Makanya kami dulu ketika belajar sama guru kami dibilang begini, ya, kami, ente nih yang Habib, gurunya Habib juga. Kalau lagi ngaji, Habibnya copotin dulu dari palanya. Selama ente nggak copotin dari palanya nggak bakal sukses. Jangan ngaji ngebawa kesombongan dalam hati. Oh, anak anaknya Habib. Oh, anak anaknya Kiai. Oh, anak anaknya Ustadz. Terus ngaji mau belajar busungkan dada. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu perang, lari dari tempat yang tinggi sebagaimana aliran air. Aliran air itu hanya mau ngalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu juga ilmu. Kita dulu sama guru-guru kita habaib bilang, ente kalau belajar nih para habaib, kalau bahasa Jawa Timur Nah, kalau belajar ini copoti dulu habibnya. Ente Gus belajar copoti dulu Gusnya kalau mau sukses. Jadi talibul ilm tanpa lihat siapapun kamu. Justru kehabeban kamu, kegusan kamu, kedudukan kamu yang spesial harus memotivasi kamu untuk lebih baik. Karena kamu kalau bagus akan lebih bagus. Kalau jelek akan lebih jelek. Na'udzubillah min. Lihat bagaimana mujahadah. Berusaha, nggak ada. Yang namanya belajar itu bita'allum, berusaha, capek. Makanya para ulama mengatakan apa? Al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din anil abai wal ahli wal watan. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan lama kana dzul jahli 'alal ardi fi zaman. Ilmu itu kata ulama, al-ilmu fi ju'in. Mau dapat ilmu mesti lapar. Ente mau mikirannya makan terus bagaimana dapat ilmu? Wa dhullin, mesti ngerasain hina. Dhuliltu taliban wa uziztu matluban. Aku hina ketika aku jadi santri, tapi aku mulia ketika aku jadi matlub, orang yang dicari di kemudian hari. Harus ngerasain, enggak bisa, harus ngerasain hinanya jadi talibul ilm. Wa mihnatin, cobaan. Yang namanya tuntut ilmu tuh nggak lepas dari lapar. Ya, yang kalau di rumah bisa makan jam berapa aja, begitu jadi santri diatur jam makannya. Kadang-kadang telat makan nggak kebagian ya ikhwan. Hadza talabul ilm. Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, pengarang Tuhfatul Muhtaj, ulama besar yang jadi rujukan di Indonesia saat ini, saudara. Ibnu Hajar, dia ngomong apa? Saya selama 4 tahun, karena Ibnu Hajar ini dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Saya selama nyantri 4 tahun enggak makan daging 1 kali pun ya ikhwan. Nah, jangan orang tua sekarang begitu anaknya di pondok baru kurus dikit aja udah kebingungan. Kurus dikit udah pusing, udah kenapa anak anda kurus sampai begini, ya Allah kurang gizi ini anak. Anak itu dikasih gizi ilmu. Kalau kurus berarti dia belajar. Anda dulu waktu belajar nggak begini, begeng ya ikhwan. Saya ngelihat foto saya dulu zaman belajar, ya Allah, untung bini gue mau waktu gue lamar. Begini-gini amat kurusnya. Udah kurus, begeng, ceking, hitam lagi saudara. Konsekuensi. Al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din 'anil abai wal ahli wal watan. Yang namanya ilmu itu ya harus ngerasain jauh dari orang tua. Orang-orang tua lebih baik nangis sekarang ketika mondokin anaknya daripada nangis nanti ketika gede anaknya narkoba. Daripada nangis ketika gede anaknya salah gaul. Daripada nangis ketika gede anaknya durhaka, seks bebas dan lain sebagainya. Lebih baik sekarang nangis daripada besok nangisnya saudara. Dan lebih baik sekarang nangis daripada besok di yaumil qiyamah anaknya nuntut. Ketika orang tuanya udah enak masuk surga, anaknya nuntut. Ketika anaknya di neraka, ya Rabb, hamba masuk neraka karena orang tua hamba nggak dididik hamba ya Allah. Orang tua hamba nggak mengajarkan yang halal haram. Orang tua hamba nggak mengajarkan hamba sholat. Orang tua hamba nggak mengajarkan hamba untuk menghindari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab hamba masuk neraka ya Allah. Tolong seret orang tua hamba ya Allah. Lebih baik nangis hari ini. Anak kita belajar
belajar, capek, susah, daripada besok harus nangis di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sama anak-anak kita di sorga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan. Kata ulama, ya, kalau nuntut ilmu itu gampang, kalau nuntut ilmu itu gampang, enak, asyik, lama kana dzul jahli 'alal ardi fi zaman. Kalau nuntut ilmu gampang, nggak ada orang bodoh ya kawan. Semuanya pintar semua, ulama semua. Tapi faktanya ulama hanya orang-orang pilihan Allah. Karena perjuangan untuk jadi ulama tidak mudah. Radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i yang sekarang kita bernisbat kepada madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masih kecil, hidup dalam keadaan ekonominya menengah ke bawah ya ikhwan. Susah, keluarganya susah, ibunya susah. Masih kecil Imam Syafi'i abahnya udah meninggal. Itu Imam Syafi'i masih kecil ketika belajar, nggak punya uang untuk beli kertas dan pena ya ikhwan. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i nyatet seadanya, nyatet di daun-daun, nyatet di tulang-tulang. Tapi karena ada keinginan, ya jadilah Imam Syafi'i. Karena serius, ta'allum, innamal ilmu bitta'allum, tafa'ul, ada syiddah, ada keseriusan di situ. Bahkan suatu saat pernah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, pernah suatu saat ya ikhwan, Imam Syafi'i hadir majelis Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i hadir di majelis Imam Malik, Imam Malik lagi baca hadis. Orang lebih saat itu ada 18 hadis yang dibacakan oleh Imam Malik dari kitabnya Muwatta. Itu Imam Syafi'i nyatetnya tapi bukan pakai pulpen, karena dia nggak punya pulpen, nyatetnya pakai air liur. Air liur nyatetnya di telapak tangan. Imam Malik merhatiin aja, dia perhatiin sama Imam Malik. Habis itu begitu selesai, setelah diinian, yang lain bubar dipanggil, ente kemari. Ente tadi ngapain? Ketika ana ngajar, ente main-main pakai tangan ente, dipikir main. Nah, nyatet di tangan, bercanda ente, main-main. Enggak wahai Imam, ana nyatet. Apa yang ente catat? Tadi 18 hadis yang ente sebutkan. Coba sebutkan 18 hadis. 18 hadis yang disebutkan Imam Malik di majelis tersebut dari awal sampai akhir seketika itu langsung disebutkan oleh Imam Syafi'i tanpa salah ya ikhwan. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Kefakirannya, kemiskinannya enggak mencegah beliau untuk belajar. Enggak menjadikan beliau kecil hati, malah tambah semangat belajarnya. Akhirnya Imam Malik begitu lihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa, kata Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau mengatakan ya Muhammad ittaqillah ta'ala fa innahu sayakunu laka syan. Udah dikasyaf sama Imam Malik. Wahai Syafi'i, ittaqillah. Wahai Muhammad, karena Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayakunu laka syan. Kamu bakal jadi orang besar di kemudian hari. Kamu bakal jadi orang besar di kemudian hari. Jadilah Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, kata sebagian ulama hadis ini isyarat buat Imam Syafi'i. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal 'arda ilman. Kata Nabi nanti akan datang satu orang alim dari Quraisy, dari kalangan Quraisy, yamla'u tibaqal 'arda ilman. Dia akan memenuhi seantero dunia dengan ilmunya. Imam Syafi'i di Irak, lahirnya di Gaza. Sekarang jadi jalur Gaza. Kemudian di Irak, sempat belajar di Madinah. Kemudian madhab godimnya di Irak. Kemudian terakhir wafat di Mesir, di Qahirah. Sekarang kuburannya di Qahirah. Udah meninggal dunia sekitar tahun 205 Hijriah. Artinya beliau meninggal dunia sekitar 1240 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini kita sholat pakai madhab Syafi'i. Kita baca nawaitu, usolli pakai madhab Syafi'i. Kita subuh kunut pakai madhab Syafi'i. Kita ketika bulan puasa Ramadan tiap malam niat pakai madhab Syafi'i, itu namanya ikhwan. Dan seterusnya. Sampai sekarang ilmunya tetap ngalir ke tengah-tengah kita. Walaupun hidupnya dalam keadaan fakir. Hidupnya dalam keadaan miskin. Tapi kemiskinan seorang Imam Syafi'i nggak mencegah beliau untuk jadi orang yang besar ya ikhwan. Tapi semangatnya yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan innamal ilmu, hanya saja ilmu bita'allum, harus belajar. Nggak ada ceritanya ilmu nggak belajar. Jangan mimpi dapat ilmu kalau tidak belajar. Kalau engkau belajar, nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Ulama-ulama dulu dahsyat. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Itu Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab, pengarang kitab Tanbih. Kata Sayyidina Abdurrahman Segaf, man lam yaqra Muhadzab lam ya'rif qaid al-madhhab.
Man lam yaqra' tanbih falaysa binabi. Kitab madhab Syafi'i, muhadzab. Disyarahkan oleh Imam Nawawi menjadi majmu' syarah muhadzab. Kitab azim jiddan muhadzab hada. Yang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan untuk baca kitab muhadzab. Kitab yang luar biasa. Nah, belajarnya bagaimana Abu Ishaq Syiradi? Kata Abu Ishaq Syiradi, beliau itu kalau belajar, kalau habis gurunya ngajarin, diulangin pelajarannya 100 kali. Jadi gurunya habis ngajarin nih siangnya, malamnya diulangin pelajaran 100 kali. Abu Ishaq Syiradi. Ada di antara kita yang 2 kali aja ngulangin nih. Oh tadi Habib Hanif nih ngajarinnya dicatat. Besoknya diulangin lagi, besok lusanya diulangin lagi. Ada begitu, mungkin 1, 2, 3 orang yang begitu ya ikhwan. Abu Ishaq Syiradi 100 kali ngulangin pelajaran gurunya. Oh beb, itu zaman dulu beb. Belum ada Android itu beb, Abu Ishaq Syiradi. Belum ada TikTok. Belum ada YouTube itu beb. Belum ada game online. Game online? Yang terkenal bocah-bocah bermain loh. Mobile Legend. Ketahuan nih habis tanding Mobile Legend nih moga-moga jadi. Belum ada beb dulu beb, belum ada game online, belum ada YouTube, belum ada internet. Wajar Abu Ishaq Syiradi bisa seperti itu. Belum ada Facebook, belum ada Instagram. Wajar bisa ngulangin pelajaran 100 kali. Kalau sekarang susah beb, mana bisa? Kata siapa? Saya pernah ketemu guru saya, Syekh Muhammad Sa'id Asy-Syanqiti dan Syekh Muhammad Mishri Asy-Syanqiti. Beberapa guru saya dari madhab Malik, Syanaqithah dari ulama Syanqit. Ketika di Mukalla dulu, di tahun pertama saya kuliah, saya belajar dengan Syekh Sa'id Asy-Syanqiti, belajar Mutammimah al-Ajurumiyah sama Alfiyah bin Malik. Kemudian nama Syekh Mishri belajar Tadribur Rawi, Al-Imam Suyuti, sama belajar Syarah Al-Khattabi 'ala al-Waraqat, usul fikih. Saya ngaji sama beliau. Itu sebelum saya pindah ke Ta'lim, saya sowan ke rumah beliau. Syekh, sowan, saya minta doa saya ini mau pindah ke Ta'lim kita. Karena di Ahqaf itu tahun semester pertama, kedua di Mukalla. Semester ketiga sampai semester 10 di Tarim. Paling cepat 10 semester. Ahqaf Fakultas Syariah paling cepat 10 semester. Mirip-mirip kedokteran di Ahqaf, Fakultas Syariahnya. Kalau fakultas lain cuma 8 semester. Kalau di Ahqaf paling cepat 10 semester kalau Fakultas Syariah, fakultas tempat saya. Karena SKS-nya banyak, hampir 300 SKS kita S1 di Ahqaf. Nah, kita mau pindah Syekh. Minta doa Syekh, sekaligus minta nasihat. Gimana Syekh supaya saya bisa kayak Syekh? Kayak Syekh Said. Syekh Said ini, Allah, beliau kalau ngajar, saya ingat waktu diajar Alfiyah sama beliau, itu ngajar 1,5 jam. Kita 1 jam pelajaran 1,5 jam. Itu 1,5 jam. Omongan beliau dari menit pertama sampai menit ke-90, kalau ditulis jadi buku. Saking padatnya. Dan gak perlu diedit lagi. Dan yang ajib faedah yang beliau sampaikan. Dan semuanya hafalan. Dan ngajar gak bawa kitab. Syekh Said. Syekh, bagaimana caranya supaya saya seperti Syekh? Saya pengen niru belajar Syekh. Anak teman-teman aneh nih datang. Itu benar, pengen kayak aneh. Iya Syekh. Yakin Syekh. Ana kasih tahu ya, ana sampai sekarang kata Syekh Said. Ana sampai sekarang kalau belajar, sebelum ana belajar, ana baca 50 kali. Setelah ana belajar, ana masuk ke guru ana, kemudian selesai ana belajar dari guru ana, malam sebelum ana tidur, ana ulangin lagi 50 kali. 50 tambah 50 berapa? 100 kali. Kalau tadi Abu Ishaq Syiradi di tahun 400-an hidupnya. Abu Ishaq Syiradi radhiyallahu taala anhu arda, ya, beliau hidup di tahun 400-an, 473 wafatnya. Abad kelima abad wajar. Ini Syekh Mishri saya Said Singgiti 100 kali ngulangin pelajaran. Hidupnya di zaman Android, zaman Facebook, zaman TikTok, zaman Instagram, zaman WhatsApp. Zamannya Panji Gumilang lagi saudara. Artinya bukan soal waktunya, soal keinginan, keseriusan, soal totalitas di dalam belajar, soal totalitas dalam mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan cara Artinya semakin rajin kita belajar, semakin bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan bukakan semakin banyak ya ikhwan. Amin ya rabbal alamin. Makanya nih malam saya pengen percobaan tes ngomalin hadis ini, kita ngaji sampai jam 2 insya Allah. Setuju? Setuju? Lu aja sama saudara lu yang metal-metal.
Ayo bagus, berarti udah siap ngamalin ilmunya. Alhamdulillah. Masya Allah, berarti dapat ilmu langsung diamalkan. Mudah-mudahan tadi yang jawab setuju semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Nah, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.